Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, siswa-siswi, hari ini kita lanjut ke pertemuan berikutnya ya. Kita akan belajar tentang persilangan hibrid dan pewarisan sifat pada golongan darah, buta warna, dan hemofilia dan sebagainya. Langsung saja. Nah, persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid ialah persilangan dengan dua sifat beda. Kalau kemarin kita belajar cuma satu sifat saja, misalkan bunga warna merah dikawinkan dengan bunga warna putih, nanti anaknya jadi apa? Atau bunga warna merah muda dikawinkan dengan bunga warna merah muda, nanti anaknya akan berwarna apa? Nah, sekarang dia pakai dua sifat ya. Nah, jadi misalkan kacang air cheese ya, berbiji bulat kuning. Nah, dikawinkan dengan kacang air cheese yang berbiji keriput, bijinya keriput, kemudian warnanya hijau. Nah, dari situlah ada dua sifat tuh. Yang pertama bulat ya, ada juga yang keriput, terus ada lagi warnanya juga, jadi hijau dan kuning. Jadi bulat kuning disilangkan dengan keriput hijau. Nah, itu disebutnya persilangan dihibrid. Jadi ada dua sifat, nggak cuma warnanya aja, tapi juga bentuknya juga gitu. Nah, kalau misalkan berbiji bulatnya dominan, maka kita pakai simbol yang B besar. Maka untuk alel yang keriputnya kita nggak pakai K, tapi pakai B kecil, karena kebalikan dari B besar itu B kecil, kebalikan dari bulat itu keriput. Kemudian gen untuk kuning, kalau misalkan kuningnya itu dominan, yaitu dengan huruf K besar, maka lawannya itu K kecil. Nah, K kecil ini gen untuk biji berwarna hijau. Kita langsung ke contoh soal ya. Jika tanaman air cheese berbiji bulat kuning. Nah, bulat kuning homozigot. Nah, kalau homozigot berarti sama B besar, K besar gitu. Kalau heterozigot bisa aja jadi gini, bulat kuning tuh jadi B besar, B kecil, K besar, K kecil, itu namanya heterozigot. Tapi kalau homozigot itu ingat homo itu sama, berarti B besar, K besar, K besar. Nah, disilangkan dengan tanaman air cheese berbiji keriput hijau, B kecil, K kecil. Ingat, kita udah punya bulat sama kuning dan keriput dengan hijau warnanya nih. Maka semua tanaman F1 berbiji apa nih? Berbiji bulat kuning. Dapat dari mana? Dari sini. Ya. Pertama fenotipnya pertama P1 itu adalah parental. Parental itu adalah induknya. Yaitu dengan genotip B besar, K besar yang ini ya. Kemudian disilangkan dengan B kecil, K kecil yang ini. Maka fenotipnya yang terlihatnya B besar itu bulat, K besar itu kuning. B kecil itu keriput, K kecil itu hijau. Maka gamet dari yang ini, karena ini sama ya, B besar dua-duanya, tulis 1 B besar, ini K besar dua-duanya, tulis 1 K besar. Nah, yang ini B kecil dua-duanya, tulis 1 aja. K kecil dua-duanya, tulis 1. Maka nanti hasil persilangan F1-nya yang ini nih adalah B besar dikali B kecil, B besar B kecil, terus K besar dikali K kecil, K besar K kecil ya. Maka dia akan semuanya berbiji bulat berwarna kuning. Kemudian kita silangkan lagi nih B besar B kecil, K besar K kecil, disilangkan lagi dengan sesamanya, artinya disilangkan lagi dengan B besar B kecil, K besar K kecil juga gitu, sama aja, artinya bulat kuning disilangkan dengan bulat kuning. Nah, gametnya itu adalah bulat kuning ini adalah yang kemarin caranya gimana? Caranya di gamet ya, bisa pakai cara pohon yang kemarin ya. Nah, ini caranya B besar, K besar, B besar, K kecil, di sini tulis. Terus B kecil, K besar.
terus B kecil sama K kecil. Nah, di sini berarti sama aja ya. Nah, maka untuk generasi F2-nya kita bikin kayak gini. Nah, ini tabelnya agak lebih panjang. Kita tulis nih B besar K besar itu yang ini ya. B besar K kecil itu yang ini. B kecil K besar ini, B kecil K kecil. Nah, karena ini sama ya udah sama ini ya. Sekarang kita kalikan ya, kita silangkan B besar K besar, B besar K besar, berarti tulis dulu yang sama ya. Berarti B besar K besar yang ini. B besar K kecil, ini B besar K besar. Berarti B besar K kecil, K kecilnya ditulis belakangan. Sekarang yang ketiga, ini B besar K besar, ini B kecil K besar. Berarti B besar B kecil K besar K besar. Yang ini berarti yang ini sama yang ini ya. Jadi B besar B kecil K besar K kecil. Jadi yang kecilnya itu ditulis belakangan. Sekarang yang ini yang nomor 5 ini ya, ini sama ini. Berarti B besar K besar K kecil. Yang ini B besar K kecil K kecil. Yang ini berarti yang ini ya, yang nomor 7 berarti ini sama ini. B besar B kecil K besar K kecil. Kemudian yang ini itu ya ini sama ini berarti ya nomor 8 itu ya. B besar B kecil K kecil K kecil. Dan seterusnya kalian bisa coba ya di rumah. Oke, maka dari itu berdasarkan tabel genotip F2 yang tadi, kita dapat membuat tabel perbandingan fenotip dan genotip generasi F2 sebagai berikut. Di sini ada B besar K besar K besar. Itu ada 1 ya. B besar K besar kecil ada 2. Yaitu di kotak nomor 2 sama 5. B besar B kecil K besar itu ada 2. B besar B kecil K besar K kecil itu ada 4. B besar K kecil itu ada 1 ya. Ini nih. Nah, ini tadi nomor 6 ya. Oke, lanjut. B besar B kecil K kecil itu ada 2 di nomor 8 sama 14. B kecil K besar itu ada 1 di nomor 11 saja. Nah, B kecil K kecil itu ada 2 di nomor 12 sama 15. 12 nih sama 15 itu sama kan? Nah, kemudian B kecil K kecil cuma ada 1 yaitu di nomor 16. Ya, ini cuma 1 ini yang B kecil K kecil. Nah, itu adalah perbandingan dari genotipnya. 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Nah, kalau untuk fenotip yang perbandingannya itu 9 3 3 1. Artinya yang bulat kuning itu ada 9. Ya, ini tambahin aja semuanya ya. 1. Nah, bulat kuning. Nah, kita lihat aja di sini nih. Yang B besar K besar kan itu bulat kuning ya. Karena B besar itu bulat, K besar itu kuning. Ini juga sama, B besar K besar K kecil. Nah, meskipun di sini K kecil, tapi yang dominan itu yang kuning kan, huruf depannya K besar ya. Maka ada K besarnya gitu di sini. Maka di sini jadi bulat kuning, kecuali kalau K kecil kayak gini, maka dia akan menjadi hijau gitu. Atau B kecil, maka dia akan menjadi keriput. Ya, kalau misalkan dia B besar B kecil, dia tetap bulat. Kalau misalkan dia K besar K kecil, dia tetap kuning. Jadi di sini ini namanya homozigot. Ya, artinya dia kalau besar semua, kalau kecil semua. Ya, ini juga ini homozigot. Yang paling bawahnya ini juga homozigot gitu. Kalau yang lainnya itu heterozigot ya. Contoh yang heterozigot tuh yang ini. B besar B kecil K besar K kecil ya. Dia tetap bulat tapi ada B kecilnya gitu. Ya, meskipun di sini B kecil dia tetap bulat gitu. Di sini ada K kecilnya, dia tetap kuning ya. Tidak menjadi hijau. Jadi kalau mau hijau atau
Kalau mau keriput hijau dia harus B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Nah, lanjut kita ke penggolongan darah sistem ABO. Nah, jadi darah kita itu adalah turunan dari orang tua. Nah, dan sistem penggolongan darah kan ada darah A, darah B, darah AB, dan darah O ya. Nah, oke, di sini ada tabelnya. Kalau misalkan golongan darahnya A, itu genotipnya bisa IA dan bisa juga IAIO. Nah, ada O-nya di sini ya. Kemungkinan macam sel gametnya adalah IA dan IO. Nah, nanti di sini yang B sama deh, IB dan IBIO. Jadi orang tuanya bisa genotipnya itu bisa IB, bisa juga IBIO ya. Orang tuanya gitu. Bisa nggak ini jadi O? Bisa aja ya. Nanti ini disilangkan jadi IO gitu. Ya, bisa aja ayahnya golongan darah A, ibunya golongan darah B, tapi punya anak yang golongan darahnya O. Nah, kenapa bisa? Karena di sini ada IA, IO, IB, IO ya gitu. Ya, kalau misalkan dua-duanya ada IO-nya, di sini juga ada IO-nya, nanti dia bisa menghasilkan anak yang IO. Nah, kalau golongan darah AB berarti dia genotipnya adalah IA, IB gitu. Maka sel gametnya adalah IA dan IB. Nah, ini tidak akan bisa menghasilkan anak yang bergolongan darah O karena dia cuman ada IA dan IB ya. Kalau kemudian yang darah O itu IO, maka dia sel gametnya adalah O. Maka nanti anaknya itu pasti bergolongan darah O. Nah, kemudian ke buta warna, kamu pasti pernah ya, atau mungkin nanti kamu akan mengalami kalau ada teman-teman kamu yang mengalami buta warna. Artinya dia tidak bisa melihat warna-warna tertentu. Ada buta warna semuanya gitu ya. Ada juga buta warna sebagian, ya cuman beberapa warna aja yang tidak bisa dia lihat. Nah, kelainan ini dikendalikan oleh gen resesif yang terpaut pada kromosom X ya. Kemudian tipe genetik orang normal dan buta warna sebagai berikut. Nah, ini kromosom kalau misalkan untuk wanita itu adalah XX ya. Kalau untuk pria ya itu adalah XY. Nah, ini untuk yang normal. XX wanita normal, XY pria normal. Kalau misalkan dia menjadi XCB ya, ini pangkat ya. Ditulisnya kecil dan dipangkatin XCBX, maka dia akan menjadi wanita pembawa carrier buta warna. Si wanitanya tidak buta warna, tapi nanti bisa menurunkan anak yang buta warna gitu. Paham ya? Nah, kalau yang XCB dia wanitanya buta warna dan tentu dia dia bisa menurunkan anak dengan kelainan penyakit buta warna. Nah, kalau ini XCBY dia pria buta warna ya. Kalau yang ini XCBX dia pembawa doang ya, pembawa doang tapi wanitanya tidak buta warna. Kemudian hemofilia. Hemofilia adalah kelainan genetika berupa darah sulit membeku pada saat terjadi luka. Jadi kalau misalkan kamu luka kan darahnya membeku ya, dan darahnya kering gitu, tidak keluar lagi. Nah, hemofilia dipengaruhi oleh gen yang terdapat pada kromosom X. Kelainan hemofilia dibawa oleh gen X dan X pangkat H kecil ya. Maka dapat diketahui orang memiliki genotip kalau X H besar itu normal, wanita normal. Kalau X H besar Y, nah berarti dia pria normal. Kalau X H besar X H kecil berarti dia wanita pembawa carrier hemofilia. Dia tidak memiliki penyakit hemofilia, tapi dia bisa menurunkan gen-nya kepada anaknya, kemudian anaknya bisa menjadi hemofilia gitu. Kemudian XH kecil ini wanita hemofilia ya, sifat letal atau mematikan kalau letal tuh ya. Nah, kemudian XH ini yang tadi udah ya. Ini XH kecil Y
itu adalah pria dengan penyakit hemofilia. Oke, itu aja hari ini ya. Silakan dipelajari lagi ya guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.